Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rendiani, NIM 2122221087, kelas C, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. 1. Tahun 1396 Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. 2. Tahun 1942 sampai 1945. Tahun 1942 sampai 1945 masa kependudukan Jepang. Jepang melarang bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bahasa Indonesia. 3. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai bunyi UUD 1945 bab 15 pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang tanggal 16 Agustus 1972, Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden No. 57 tahun 1972. Tanggal 31 Agustus 1992, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan itulah resmi diberlakukan di Indonesia, wawasan Nusantara. Tanggal 28 Oktober S atau D 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Tanggal 19 Maret tahun 1947, melalui SK nomor 264 bahasa A atau 47, materi pendidikan pengajar dan kebudayaan Mr. Sowewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van O. Pui Jen yang sebelumnya berlaku. Tahun 1994, Republik sebuah lembaga yang mengenai pembinaan bahasa yang nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tanggal 21 sampai 26 November 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-4. Dijadikan kongres dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ini Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam pusatnya disebutkan bahwa pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di garis-garis besar haluan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Tahun 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 705 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut tandatangani dengan dipersembahkan karya dari pusat pembinanya dan perkembangan bahasa kepada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya yaitu terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Hong Kong, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan perkembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Demikianlah penjelasan saya tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.